Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Tika Syari dengan NPM 24120074 dan teman saya Tia Putri Akmalia dengan NPM 24120092. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang manajemen memori dengan dosen pengampu Pak Bambang Irwansyah, Sarjana Teknik Magister Komputer. Nah, di sini ada pengertian dari manajemen memori. Manajemen memori adalah bagian dari sistem operasi yang bertugas mengatur penggunaan memori utama atau RAM oleh berbagai proses yang sedang berjalan. Setiap kali komputer menjalankan program tersebut harus dimuat ke dalam memori utama agar bisa dieksekusi oleh prosesor. Karena memori bersifat terbatas, sistem operasi harus memastikan program mendapat memori yang cukup, tidak ada program yang memakai memori milik program orang lain, dan penggunaan memori berlangsung seefisien mungkin. Jadi, secara sederhana, manajemen memori adalah proses mengalokasikan, memantau, dan mengatur memori komputer agar semua proses berjalan lancar tanpa saling mengganggu. Nah, yang kedua ada fungsi utama dari manajemen memori, yaitu yang pertama alokasi memori. Alokasi memori ini saat program dijalankan, sistem operasi memberikan ruang di memori utama. Misalnya, ketika kamu buka aplikasi, sistem akan menentukan di mana data dan instruksinya disimpan di RAM. Nah, dari fungsi yang kedua itu ada dealokasi, yaitu setelah program selesai, memori yang digunakan harus dikembalikan agar bisa dipakai program lain. Nah, yang di fungsi ketiga ini ada proteksi memori atau memory protection, yaitu setiap proses diberi batas ruang sendiri, tujuannya agar satu proses tidak membaca atau mengubah data proses lain, supaya sistem tetap aman dan stabil. Yang keempat, ada manajemen ruang kosong, yaitu sistem harus tahu bagian mana dan memori yang sedang dipakai dan mana yang kosong, agar bisa mengatur pembagian berikutnya. Tujuan utama dari manajemen memori yaitu yang pertama, efisiensi atau RAM digunakan secara optimal, tidak ada bagian besar yang terbuang percuma. Yang kedua, ada multitasking, yaitu beberapa program bisa dijalankan secara bersamaan. Nah, yang ketiga, ada stabilitas, yaitu proses tidak saling ganggu atau menimpa data. Yang keempat, ada kecepatan. Di sini kecepatan itu termasuk prosesor bisa mengakses data di memori tanpa hambatan. Nah, yang kelima, ada keamanan. Di sini keamanan itu data antar program tetap terjaga. Jenis-jenis manajemen memori yaitu yang pertama, manajemen memori kontigu atau contiguous memory allocation, yaitu proses disimpan dalam blok memori yang berurutan. Contohnya, jika proses butuh 100 KB, sistem memberi ruang 100 KB berurutan di RAM. Kelemahannya bisa terjadi fragmentasi eksternal, yaitu ruang kosong kecil yang tersebar di antara blok memori. Nah, jenis-jenis yang kedua itu ada manajemen memori non-contiguous atau non-contiguous memory allocation, yaitu proses bisa disimpan di lokasi memori yang terpisah-pisah. Contohnya seperti teknik tagging dan segmentation, lebih fleksibel dan efisien karena tidak butuh ruang yang berurutan. Nah, dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik manajemen memori. Berikut teknik-teknik yang digunakan sistem operasi. A. Swapping, proses yang sedang tidak aktif dipindahkan dari RAM ke penyimpanan sekunder seperti hard disk dan nanti dikembalikan lagi ke RAM jika diperlukan. Tujuannya agar lebih banyak proses bisa berbagi ruang di memori utama. B. Pegging, memori dibagi menjadi blok kecil berukuran tetap, disebut patch di sisi program dan frame di sisi memori. Proses bisa ditempatkan di frame manapun, tidak harus berurutan.
Pegging mengatasi masalah fragmentasi eksternal. Yang C, segmentation, proses dibagi menjadi bagian-bagian logis yang disebut segmen, misalnya segmen kode, data, dan stack. Ukuran tiap segmen berbeda sesuai kebutuhan bagian program. Yang D, virtual memory. Virtual memory memungkinkan sistem menjalankan program yang ukurannya lebih besar dari kapasitas RAM fisik. Caranya dengan memanfaatkan sebagian penyimpanan sekunder atau disk, seolah-olah itu memori utama tambahan. Dengan cara ini, komputer bisa menjalankan banyak aplikasi besar secara bersamaan. Selanjutnya ada konsep memori virtual. Memori virtual bekerja dengan prinsip ilusi memori besar. Proses seolah-olah memiliki ruang memori besar, padahal sebagian data disimpan di disk dan dipanggil ke RAM hanya saat dibutuhkan. Keuntungannya, bisa menjalankan program besar melalui RAM kecil, meningkatkan efisiensi, menunjang multitasking, mencegah crash karena kekurangan memori. Skema alokasi memori. Single partition allocation hanya satu program utama yang dijalankan dalam satu waktu, biasanya digunakan pada sistem operasi lama. Multiple partition allocation, memori dibagi menjadi beberapa bagian untuk banyak proses. Cocok untuk sistem multitasking. Dynamic allocation, ukuran memori untuk tiap proses bisa berubah sesuai kebutuhan selama dijalankan lebih fleksibel tapi butuh pengolahan yang lebih kompleks. Masalah dalam manajemen memori. Fragmentasi internal terjadi saat ruang yang dialokasikan lebih besar dari yang dibutuhkan, sehingga ada bagian kecil yang terbuang di dalam blok. Fragmentasi eksternal terjadi karena banyaknya ruang kosong kecil yang tersebar di antara blok memori, sehingga sulit menempatkan proses besar. Tracing terjadi saat sistem terlalu sering memindahkan data antara RAM dan disk karena terlalu banyak proses aktif. Akibatnya, kinerja sistem jadi sangat lambat. Kesimpulan dari manajemen memori adalah bagian penting dari sistem operasi yang bertanggung jawab atas pembagian, perlindungan, dan efisiensi penggunaan RAM. Tanpa manajemen memori yang baik, sistem tidak dapat menjalankan banyak proses secara bersamaan dengan lancar. Teknik seperti pegging, segmentation, swapping, dan virtual memory sangat membantu agar komputer bisa bekerja dengan cepat, stabil, dan efisien.